Selamat pagi Bapak, apakah Bapak sehat hari ini? Ibu sehat, Bu. Semangat ya Pak ya. Semangat, Bu. Ini adalah pendampingan pertama, yaitu pendampingan individu pertama yang kita jumpa di dunia darat, di darat. Jadi saya di sini adalah berfungsi untuk mendampingi Bapak melihat hasil yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan ya. Adapun tujuan dari pendampingan di sini adalah pendampingan individu itu adalah yang pertama mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan merefleksi, berbagi dan kolaborasi di sekolah ya Pak. Terus yang kedua memiliki kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Adapun fokus pendampingan kita kali ini yaitu pendampingan individu 1, yaitu yang pertama diskusi tentang belajar daring. Yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio digital. Yang keempat, diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Oke ya Pak, kita mulai. Yang pertama, apakah saya menanyakan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan. Apakah sudah Bapak siapkan? Sudah, Bu. Satu-satu Pak, Bapak serahkan. Satu-satu Bapak serahkan. Ini lampiran nomor 1. Iya. Ini asesmen diri lampiran nomor 2. Ini lembar evaluasi diri lampiran 3, Bu. Dan ini lembar kerja lampiran 4. Dan terakhir ini evaluasi lokakarya lampiran 5. Terima kasih Bapak. Ini adalah sebagai syarat untuk pengumpulan berkas. Udah, ada lagi ya? Nah, ini Yang kerjasama? ini setelah dengan refleksi mingguan, Bu. Kemudian ini adalah yang sudah saya lakukan selama 1 bulan di Kerjasama lokakarya. karya di dinas pendidikan. Kita di situ. Baru selanjutnya tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Jadi waktu kita melakukan lokakarya orientasi kan ada pertanyaan katanya terkait tentang harapan, kekhawatiran dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Kan ada itu. Baru setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak saat ini? Apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bapak rasakan dan terjadi atau belum terjadi atau tidak terjadi? Terima kasih, Bu. Harapan saya yaitu dapat menyelesaikan program guru penggerak dengan baik. Saya dan teman-teman Ibu CP dan Ibu Bapak Pasir sehat semua sampai selesai, mendapatkan manfaat untuk perubahan di kelas saya dari guru penggerak. Kemudian kemudian kekhawatiran saya yaitu dulu saya khawatir kalau mengikuti guru penggerak ini karena saya pun masih punya anak bayi, jadi terlalu repot. Waktu ya? Ya, Bu, waktunya. Kemudian pembelajaran di kelas itu pasti akan tumpang tindih gitu. Ternyata itu tidak terjadi. Terima kasih orang rumah saya pengertian. Saya pun masih bisa mengikut membantu istri menjaga anak bayi. Kemudian malah pembelajaran di kelas itu malah menjadi
tempat untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari bersama Bapak Fakil dan Ibu Pipi. Nah, jadi Pelajaran daring langsung diterapkan iya, di diterapkan, kelas gitu ya. Jadi sebenarnya membutuhkan kelas itu gitu. Untuk prakteknya. Iya, Bu. Jadi kekhawatiran yang selama ini, yang selama mulai masuk guru penggerak itu rupanya sudah teratasi gitu ya Bu. Pak ya, Iya, enggak Bu. ya. Terima kasih Pak. Baru apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Adakah harapan baru yang Bapak harapkan untuk pembelajaran di bulan ke depan? Ya, terima kasih Bu. Harapan yang sudah terwujud yaitu saya bisa menjalani guru penggerak ini dan kekhawatiran-kekhawatiran tentang waktu dan memanage kerjaan urusan rumah tangga itu bisa teratasi. Kemudian harapan yang muncul itu adalah saya merasa bahwa perubahan yang di kelas itu yang saya dapat dari guru penggerak ini harus lebih dikembangkan lagi daripada yang sudah ada seperti itu. Semakin semangat ya Pak Iya, ya, Bu. apalagi gitu ya. Karena Pengen menarik Pak ya. Terima kasih Pak. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak melakukan pembelajaran daring? Dukungan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah memberikan kebebasan bagi saya untuk menggunakan fasilitas sekolah untuk keperluan IGP, yaitu contoh wifi tetap jalan, kemudian apa-apa yang sarana-sarana yang dibutuhkan itu tetap diberikan penuh untuk Sangat didukung ya Pak ya. didukung, Bu. Bahkan waktu pun didukung, tapi karena berhubungan tadi ibu ini ada urusan mendadak kali dengan anaknya, Iya, jadi apa-apa. itu. Padahal dia udah siap dari semalam, udah dicatat. Ingin tahu ya. Iya, ibu ingin ketemu, udah dicatat sama dia jam segini, iya siap. Iya. Sampai disediakan gorden, disediakan gorden lagi. Kami semalam ngambil gorden apa dengan karena dia mendatang mati. Terima kasih Pak, saya pun menjadi senang gitu karena persiapannya atau sekolah ini memang sudah siap untuk menerima guru penggerak ya kan Pak. Selanjutnya tindak lanjut hasil pembelajaran melakukan diskusi dengan CGP terkait modul 1.1 dan 1.2. Diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan mengajukan pertanyaan pemantik berikut ini. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Terima kasih Bu. Yang sudah saya lakukan di kelas untuk menyelaraskan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah melakukan pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak, pendidikan yang berpihak pada anak, seperti pembelajaran dengan bermain, seperti itu kan, dan sesuai dengan kodrat zaman abad 21. Jadi saya itu pertama dimulai dengan menggunakan infokus, media audiovisual dalam menjelaskan, jadi kami lihat pembelajaran bisa dalam bentuk video. Kemudian kami juga melakukan berbagai prakarya, tapi tidak dipaksa harus prakarya A, tapi sesuai dengan keinginan anak, begitu. Menghamba pada anak, pada siswa. Ya. Kemudian melakukan pembelajaran langsung di alam, supaya misalnya belajar tentang tulang daun, langsung dibawa ke ladang seperti itu. Mereka menggambar tulang daunnya masing-masing, tulang daun apa. Itu pelajaran yang menyenangkan ya, Iya, Bu. jadi bervariasi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Baru apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut? Yang saya dapatkan dari filosofi tersebut adalah bahwa guru itu berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber ilmu. Anak mempunyai potensinya masing-masing, mempunyai minat bakat masing-masing. Ya, kemudian guru itu hanya bisa mengarahkan dan menguatkan
karakter anak yang baik supaya hidupnya di depannya itu menjadi lebih bahagia. Anak itu pribadi yang unik ya Unik, Pak. Jadi nggak bisa disamakan Iya, Pak. masing-masing ya Pak ya. Terima kasih Pak. Bagaimana respon peserta didik Bapak atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Bapak melihat respon tersebut? Ya, terhadap perubahan yang dilakukan, peserta didik itu sangat semangat, sangat antusias. Bahkan mereka itu mulai tertarik untuk mengembangkan dirinya tanpa disuruh. Seperti itu. Jadi semangat belajar. Semangat. Nah, jadi yang pindah terus sekolah terus ya. Iya, yang biasa harus disuruh ngerjakan PR, mereka itu malah, Pak kita buat ini lagi Pak, tapi di sana, kita di sana Pak gitu, ke alam gitu, seperti itu Bu. Antusias SID ya Pak ya. Iya, Kasih SID. tugas mau aja ya kan Iya. Pak. Berarti mereka antusias ya Antusias Pak. Bu, karena belajarnya di luar atau di alam, tidak di buku saja. Terima kasih Pak, Iya, Bapak sama-sama. sudah berbuat praktek baik. Apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Hal yang sudah baik adalah terjadinya perubahan minat siswa peserta didik dalam belajar yang biasanya itu cenderung pasif, sekarang sudah antusias dan aktif. Dan hal yang diperbaiki selanjutnya adalah terjadinya peningkatan kemampuan peserta didik yang lebih maksimal. Terima kasih Pak. Perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan atau aksi nyata modul 1-1? Sudah Bu, sudah dituangkan dan sudah ditaruh di portofolio di Good Side. Terima kasih Pak. Saat CGP melakukan aksi nyata modul 1-1 dan modul 1-2, baru PP melakukan laporkan hasil pendampingan. Nah, jadi ini nanti akan dimasukkan ke dalam laporan individu 1 ya Pak ya, pendampingan Pak. Selanjutnya tentang pembuatan kerangka portofolio digital. Gitu ya. Portofolio yang akan dibuat CGP berdasarkan panduan ya Pak ya. Baru adapun portofolio digital itu Bapak udah mau buat ya kan? Sudah mau buat. Jadi portofolio digital itu sebenarnya fungsinya kalau kita selama ini kan menuangkan ke LMS. Tapi LMS itu ada jangka tertentu. Ada jangka tertentu, nanti kalau kita sudah nggak, apalagi dia nggak bisa dibuka lagi gitu. Jadi kita harus buat pribadi gitu kan. Jadi apa yang sudah kita pelajari kita tuangkan di portofolio digital, termasuk ide-ide, saran-saran Bapak itu udah bisa dibuat di portofolio digital. Itu kan skupnya luas. Kalau saya belum dibilang pun, kalau dulu saya di Facebook Pak, apa-apa semua peristiwa apa-apa saya taruh di Facebook supaya nanti muncul setahun kemudian, 5 tahun kemudian. Nah itu sama juga dengan apa kan, kita nyimpan data dan nggak basi gitu ya kan. Jadi inilah fungsi portofolio digital untuk mengembangkan di beberapa, kita kan 6 bulan sampai 9 bulan ke depan. Nah, jadi perlu, itu sangat penting. Yang saya tanyakan, mau media atau platform apa yang akan Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital? Platform yang akan saya gunakan yaitu Google Site. Dari Bapak jago itu. Nggak jago Bu, cuma saya sedikit aja Bu. Kerja sama teman-teman juga Bu. Iya, saya mau belajar juga Bapak. Ya boleh Bu, kita kolaborasi Bu. Saya pun perlu ide Bu banyak yang punya pengalaman dulu itu Bu. Udah itu komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital? Itu yang pertama itu ada profil kita kan dulu. Kemudian ada artefak aksi nyata, itu aksi nyata yang sudah dilakukan. Kemudian ada itu lagi mengenai modul yang sudah dikerjakan di situ. Kemudian pelatihan dan sertifikasi dan umpan balik. Iya. Ya itu sudah mulai ya dikerjakan ya Pak ya. Terima kasih Pak. Seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bapak buat dalam pembuatan portofolio digital? Pastikan CGP mengikuti panduan. Ya.
kemudian sudah ternyata dimasukkan ke ini kontak senjatanya kemudian Pak. Bapak Ibu calon guru penggerak, perkenalkan nama saya Christian Romo Pemerintah calon guru penggerak angkatan 9 Kota Medan. Kemudian izinkan saya berterima kasih kepada Ustaz Nawati sebagai pengajar baru. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selanjutnya lakukan diskusi pada posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Lakukan diskusi dengan memberikan pertanyaan pemantik berikut ini kepada CGP. Kompetensi apa yang sudah baik? Jelaskan alasannya. Terima kasih Bu. Kompetensi yang sudah Dalam pengembangan diri ya. Iya, dalam pengembangan diri ini yang dirasakan sudah baik itu dalam hal melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa, Kepada peserta siswa didik. ya. Tapi walaupun tidak sempurna, biarkan nanti setelah selesai sudah pelajarannya sudah selesai bisa dibuka. Jadi dia diapakan yang sudah baik itu adalah kita menghargai bahwa siswa itu kita berpihak pembelajaran kepada siswanya. Kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Jelaskan alasannya. Kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah dalam hal kolaborasi dengan pihak-pihak di lingkungan sekolah seperti orang tua murid yang perlu diaktifkan lagi. Karena saya merasa bahwa orang tua murid punya peran besar untuk bisa terlibat dalam peningkatan kemampuan siswa di anak-anak sekolah. Jadi perlu juga ada sosialisasi ya dengan orang tua murid, dengan guru supaya sama-sama membangun siswa gitu anak ya. Terima kasih Pak. Setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana Anda? Apa saja yang berubah? Berikan apa saja yang berubah? Ada rencana yang berubah gitu? Sepertinya ya melibatkan orang tua murid ya Bu, nanti dalam kegiatan gitu kan, mengundang sebagai contoh pemicunya misalnya pameran Iya, buat itu. anak-anak itu buat kegiatan pentas seni gitu ya, orang tuanya diundang. Biar mereka bangga ya. Tertarik. Itu ide Bapak ya. Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan tersalurkan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, Bapak telah melakukan praktek buat baik di sekolah ini. Itu saya apresiasi sekali Bapak. Untuk yang terakhir ya Pak, bagian akhir pendampingan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Setelah sesi pendampingan ya bersama Ibu Ajar Sakti, saya mendapatkan ide bahwa apa yang sudah dituangkan di sini itu harus benar-benar dilaksanakan dengan sebenarnya supaya manfaat dari PGP itu terasa nyata, bukan hanya untuk sertifikat. Terima kasih Pak. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendamping atau pengajar praktik di pendampingan berikutnya? Kalau menurut saya yang sudah dapat Ibu berarti sudah sangat baik Bu, sangat tepat waktu ya Bu. Saya luar biasa gitu. Terima kasih sudah sangat baik Bu. Gitu. Ada untuk baik perbaikan lagi ke depan? Kalau menurut saya sudah cukup Bu ya, sudah cukup gitu. Terima kasih Pak. Semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa kita ya, rencana-rencana kita, program kita gitu. Jadi tidak hanya di atas kertas tapi sudah diaplikasikan, diterapkan untuk murid, untuk kawan sejawat, untuk lingkungan sekolah ya Pak ya. Jadi sampai di sinilah pertemuan kita dulu. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita konsultasi lagi. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih Bu.